di Epstein Global, ya, di Epstein kita mendapatkan kasus di mana luar biasa, semua tokoh-tokoh, semua petinggi-petinggi, elit-elit global, orang-orang kaya, para pemimpin-pemimpin dunia terlibat dalam kejahatan yang paling mengerikan. Dan kita semua sudah tahu apa yang mereka lakukan untuk sesembahan kepada jin dan setan iblis, laknatullah alaih. Dan ini sekarang tidak lagi bisa ditutup-tutupi di zaman teknologi ini. Ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inikah peradaban yang paling dibangga-banggakan, lalu membuat lagi banyak dosa-dosa. Dan ini adalah mahar untuk kemunculan Mesiah Dajjal, laknatullah alaih. Sudah lebih 400% orang-orang barat, orang Eropa masuk Islam. Apalagi dengan terkuaknya dan terbongkarnya sebuah skandal yang sangat menjijikkan dan menakutkan dari peradaban yang katanya paling berperi kemanusiaan, peradaban yang paling mengeluh-elukan apa yang dikatakan dengan humanisme, peradaban yang mengatakan inilah peradaban, percontohan peradaban terbaik itu peradaban barat, peradaban yang dikelola dengan hawa nafsu dan otak, yang katanya ada demokrasi, yang katanya ada begini dan begitu. Ustadz Zulkifli Muhammad Ali menanggapi terbongkarnya Epstein Files yang mengguncang dunia barat. Dalam pernyataannya, beliau menyoroti bahwa skandal ini membuka wajah gelap peradaban yang selama ini mengklaim diri paling humanis. Menurutnya, fakta-fakta yang terungkap justru menunjukkan krisis moral serius di balik narasi demokrasi dan kemanusiaan yang digaungkan barat. Ustadz Zulkifli mengutip laporan Globe News yang menyebut adanya peningkatan signifikan, bahkan hingga ratusan persen, masyarakat barat dan Eropa yang masuk Islam. Ia menilai fenomena ini terjadi karena banyak orang mulai kehilangan kepercayaan terhadap nilai peradaban barat, lalu mencari sistem hidup yang dianggap lebih bermakna, stabil, dan berlandaskan moral. Menurut Ustadz Zulkifli, skandal Epstein memperlihatkan bahwa elit global, tokoh dunia, dan kaum berkuasa justru terlibat dalam kejahatan paling mengerikan. Ia menyebut ini sebagai bukti bahwa peradaban yang dibangun hanya dengan akal dan hawa nafsu, tanpa iman kepada Allah, pada akhirnya melahirkan kerusakan, bukan kemajuan sejati bagi kemanusiaan. Ustadz Zulkifli menegaskan bahwa setelah fakta-fakta ini terbuka, semakin jelas tidak ada sistem yang lebih mampu menjaga adab, kehormatan, dan nyawa manusia selain Islam. Ia menyebut Islam sebagai satu-satunya peradaban dari langit yang memberikan tuntunan hidup menyeluruh, bukan hanya untuk spiritual, tetapi juga untuk keadilan sosial dan kemanusiaan. Dalam pandangannya, ketika bumi dipimpin oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, maka yang muncul adalah penumpahan darah, kezaliman, dan kerusakan moral. Ustadz Zulkifli mengaitkan hal ini dengan ayat Al-Quran tentang manusia yang yufsidun wala yuslihun, yaitu membuat kerusakan dan tidak membawa perbaikan. Ustadz Zulkifli mengajak umat Islam untuk tetap optimis dan bangga dengan identitasnya. Ia menegaskan bahwa upaya memadamkan cahaya Islam tidak akan pernah berhasil, karena Allah telah berjanji akan memenangkan agamanya. Menurutnya, semakin terbongkarnya kebusukan peradaban modern justru menjadi jalan kembalinya manusia kepada fitrah Islam. Hari ini, menurut Globe News, sudah lebih 400% orang-orang barat, orang Eropa masuk Islam. Apalagi dengan terkuaknya dan terbongkarnya sebuah skandal yang sangat menjijikkan dan menakutkan dari peradaban yang katanya paling berperi kemanusiaan, peradaban yang paling mengeluh-elukan apa yang dikatakan dengan humanisme, peradaban yang mengatakan inilah peradaban, percontohan peradaban terbaik itu peradaban barat, peradaban yang dikelola dengan hawa nafsu dan otak, yang katanya ada demokrasi, yang katanya ada begini dan begitu. Tetapi di Epstein Global, ya, di Epstein kita mendapatkan kasus di mana luar biasa, semua tokoh-tokoh, semua petinggi-petinggi, elit-elit global, orang-orang kaya, para pemimpin-pemimpin dunia terlibat dalam kejahatan yang paling mengerikan. Dan kita semua sudah tahu apa yang mereka lakukan. Anak-anak kecil yang digarap, anak-anak kecil yang anak-anak di bawah umur yang anak-anak kecil yang dimakannya, diambil isi perutnya, isi badannya untuk dinikmati, untuk sesembahan kepada jin dan setan iblis, laknatullah alaih. Dan ini sekarang tidak lagi bisa ditutup-tutupi di zaman teknologi ini. Ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inikah peradaban yang paling dibangga-banggakan? Inikah peradaban yang katanya yang terbaik, yang paling humanisme, yang paling berperi kemanusiaan, yang paling beretika? Setelah terbongkar ini semua, maka tidak ada lagi yang bisa
menyembunyikan fakta bahwa sesungguhnya tidak ada solusi, tidak ada masa depan yang bisa menjanjikan untuk lebih kemanusiaan, yang lebih menjaga kepada adab, yang lebih menjaga kepada nyawa, menjaga kepada kehormatan, menjaga kepada kemuliaan melebihi daripada ajaran Islam. Islam adalah agama terbaik. Orang-orang kafir itu mereka hanya akan membuat kerusakan di muka bumi. Apabila bumi ini dipimpin oleh orang yang tidak mengenal dengan Allah, yang tidak beriman dengan Allah, maka orang ini pasti yufsidun wala yuslihun, kata Allah. Mereka pasti hanya akan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka akan menumpahkan darah, mereka akan melakukan kemungkaran, wala yuslihun, dan mereka tidak akan pernah melakukan kebaikan. Luar biasa saudaraku dan sahabat-sahabatku. Allah bongkar ini semua, walaupun umpamanya mereka ingin menyembunyikannya, mereka ingin menutup-nutupinya, tetapi sampai kapan? Kebusukan tetap akan terbongkar, dan ketika kebusukan itu yang mewakili kegelapan diserang oleh kebenaran, maka kebenaran ini pasti akan menjadi pemenang, pasti akan mengalahkan. Insya Allah Ta'ala, saudara dan sahabatku, optimislah kita terus, banggalah kita sebagai muslim, banggalah kita sebagai orang-orang yang memiliki peradaban yang sebenar-benarnya. Dari langit, yang menciptakan langit dan bumi, telah memberikan kepada tuntunan kita, memberikan kepada kita tuntunan hidup yang benar, tuntunan hidup yang lurus, dan agar kita benar-benar menjadi manusia selevel dengan para malaikat, bahkan lebih. Bahkan kita diperintahkan untuk memimpin muka bumi, dan Allah tidak rela kalau bumi ini dipimpin oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa itu sangat dekat sekali, walaupun para penjahat-penjahat peradaban ingin menenggelamkan cahaya Islam, ingin mengalahkan Islam, meletakkan Islam di bawah, tidak pernah akan itu terwujud. Karena Allah berjanji, yuriduna liyutfi'u nurallah wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka orang-orang kafir itu, seluruh yang anti-anti Allah, anti agama ini, mencoba untuk memadamkan cahaya Allah, memadamkan agama Allah, meletakkan agama Allah di bawah, difitnah, dihina. Tapi pada akhirnya Allah akan menjadikan agama ini liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun. Agama Allah ini akan Allah tampilkan ke permukaan sehingga diridhoi dan dicintai oleh seluruh makhluk yang ada di bumi. Apalagi orang-orang sekarang terbuka matanya, nuraninya masih ada, mereka tahu siapa perusak di muka bumi ini. Apakah masih bisa dipertahankan peradaban jahiliyah barbar ini, atau kembali kepada fitrah, yaitu peradaban yang dari langit, dan dia dari sana berasal, yaitu dari fitrah langit Islam. Maka orang pasti akan berbondong-bondong kembali ke dalam pangkuan peradaban langit, peradaban yang sebenarnya. Ini adalah solusi. Bangga bahagialah kita menjadi muslim, menjadi mukmin, dan kita berpegang erat dengan agama kita, karena pada akhirnya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nur ayat 55 bahwa Islam akan kembali ada dalam kepemimpinan dunia. Seluruh bumi tidak satu jengkal pun kecuali takluk di bawah keadilan dan keindahan Islam ini. Masya Allah ya. Jangan pernah minder menjadi seorang muslim yang benar. Jangan pernah minder menjadi mukmin yang haqqan, karena sesungguhnya antumul a'laun, kamu yang paling tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah yang tertinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Saudara dan sahabat kami yang tercinta, apa yang terjadi hari ini semakin membuktikan bahwa ketika orang-orang tidak beriman kepada Allah berkuasa di muka bumi, mereka menumpahkan darah di mana-mana. Mereka membuat kerusakan di mana-mana. Tidak ada nyawa yang berharga. Bahkan anak-anak kecil, anak bayi yang baru lahir pun menjadi korban dan mangsa. Anak-anak perempuan, laki-laki diadu supaya mereka berzina sebanyak-banyaknya, lalu membuat lagi banyak dosa-dosa. Dan ini adalah mahar untuk kemunculan Mesias Dajjal laknatullah alaih. Dajjal sudah ada di gerbang pintu, tinggal pintunya dibuka selebar-lebarnya, maka Dajjal pun muncul. Sebab semua syarat-syaratnya hampir sudah terpenuhi seluruhnya. Bersiap-siaplah, bersiap-siaplah, bersiap-siaplah. Dan banggalah menjadi mukmin yang haqqan, banggalah menjadi muslim yang kafah, istiqomahlah, bersabarlah di akhir zaman ini. Tidak ada cerita lelah, tidak ada cerita futur, mengendur, tidak ada cerita mengibarkan bendera putih. Selagi masih hidup, tampil ke depan sebagai muslim haqqan, tampil ke depan sebagai mukmin yang sejati, tampil ke depan membawa bendera-bendera kemenangan Islam dengan istiqomah, insyaallah ya, bersama orang-orang soleh yang istiqomah lainnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Zulkifli Muhammad Ali menegaskan, terbongkarnya skandal global hari ini bukan sekadar aib peradaban barat, tetapi alarm keras bagi seluruh manusia. Ketika dunia dipimpin tanpa iman, maka kehancuran menjadi keniscayaan. Menurutnya, krisis ini adalah bukti bahwa hanya Islam yang mampu menjadi solusi peradaban. Bukan sekadar agama, tetapi sistem hidup yang menyelamatkan manusia dari kerusakan global.